Right, annyeonghaseyo. Bonjour, Wah, bonjour ya. Spanyol. Oke, kamu bisa berapa bahasa sih sebenarnya? Sedikit-sedikit sih kayak Enggak, sebenarnya kalau aku bisa bahasa Dayak, aku bisa Jawa, aku bisa Inggris, sama Indonesia berarti ada 4 bahasa yang kuasai. Sama Banjar 5 aku. Nah, kalau kamu apa? kalau misalnya bahasa Indonesia dulu nih, aku bisa Jawa, Heeh. Banjar, Bugis, Heeh. bisa sedikit bahasa Padang. Wih, luar biasa ya. Kalau misalnya luar aku yang paling biasa nih sehari-hari di kerjaan tuh bahasa Inggris. Inggris kan oke lah, aku udah Oke. bisa. Maksudnya yang lain tadi. Kalau misalnya yang bisa sedikit ya bahasa Belanda, Belanda. Yang story kamu buat tuh Belanda ya. Yang ich bitte itu Belanda ya. itu ya yang biasa aku story kan. Nah, Belanda berarti ya. Hmm. Oke, kita Belanda dulu deh. Kalau bahasa Belanda, siapa namamu? Ini you for me. Iden aku in Havana. Susah banget ya. Aku nggak bisa ngucapin ya. Ya, akhirnya. Iden aku Ihonen. Idenko Ihonen. Ixonel. Oke, ya lumayan guys, susah guys. Oke. Yang kedua, dari mana asalmu? It's you for Ifelfo. Isyuko Pelopor. Lucu ya guys ya. Iya, dia kalau misalnya dari aksen Belanda, dia tuh masih ada campuran kayak Spanyol. Jadi Oh. kalau misalnya kita kan yang kalau ketemu ke Belanda nih, kita lihat dari cara mereka ngomong itu campur. Oke. Terus kedua ya, ketiga. Hobi kamu apa gitu? Yes, my name. Okay, itu Inggris. In the my is your Ferguson. Oke. Ada Susah ya ngucapin ya. Minum dulu. Gampang. Benar. Kan bismillah. Oke. Maksudnya kalau ngucapinnya pelan-pelan, misalnya satu kata dulu, misalnya ih dulu atau gimana gitu pelan-pelan. Itu you in Frankfurt. Itu Nggak bisa dipenggal gitu. Kalau bahasa Inggris kan misalnya what is ya. your name. Maksud saya pelan-pelan begitu. Bisa nggak kira-kira kalau itu? Kira ya. Nah, Jadi apa? Apa favoritnya? ini tadi yang ketiga tadi, yang hobi tadi. Ya. You in Frankfurt. If you in Frankfurt. Ich joch in Frankfurt. Oke. Mendekati guys. Oke. Dia kayak serapan ke bahasa Inggris ya ternyata ya. Ada serapannya sedikit gitu. Sedikit. Menyerap gitu. Keempat, apa ya? Senang bertemu denganmu. Nikon in Frankfurt. Nikon in Vera. Ya. Wow. Nikon in Vera. Oke, kalau bahasa Inggris kan nice to meet you ya. Nice to meet you. Oke. Susah. Apa ini bahasa apa sih, Belanda ya? Belanda. Oke. Kalau Belanda sekarang itu kan bahasa mereka kan lebih kayak dicampur. Kalau Jerman? Kalau Jerman itu lebih susah aja. Tapi Jerman nggak bisa ya? Enggak sih. Lebih menguasai Belanda berarti Lebih ya? masih Belanda. Oke. Yang keempat, sampai jumpa lagi. Kayaknya aku nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kayak jujur aja nggak tahu. Berarti gantinya bahasa Bugis deh. Hmm. Gantinya bahasa Bugis ya. Siapa namamu bahasa Bugis? Kalau bahasa begitu, sampai ke kinama tuh. Ah? Apa? Siapa nama ta? Siapa nama ta? Iya Ji, nggak bisa bareng bahasa Bugis kan? Oke. Terus yang keenam, saya campur tuh. Ada asingnya, ada bahasa daerah ya, campur ya. Keenam, apa lagi tuh? Selain Bugis mau bisa apa lagi? Banjar. Banjar udah sering lah. Sering, Apa biasa. lagi ya? Apa lagi ya? Oh bahasa Padang tuh ibu katanya. Bisa bahasa Padang. Dikit. Oke, kalau bahasa Padang siapa namamu? Siapa nama Siko? Siapa nama Siko? Gitu. Kalau misalnya nih kayak kamu kan nih, kebetulan lebih tua dari aku. Nah, Siapa nama udah? oh iya, siapa nama Uda? Ada filmnya Suami-Suami Takut Istri, tau lah. Yang si Uda Faisal sama apa? Dinda Devis Deswita. Pernah nonton lah. Kayaknya pernah dengar tapi belum SSTI. pernah Pokoknya nonton. itu saya nonton banget sampai sekarang.
film zaman waktu itu ya. Jadi memang melekat. Yang ketujuh penutupnya nih bahasa apa? Padang, Bugis atau Belanda nih kira-kira penutupnya? Boleh ya, Belanda. Belanda, oke. Belanda misalnya apa ya? Semoga kita sukses selalu apa? Semoga kita sukses selalu. Im Ive Alfurni Ihan. Kalau dipenggal satu dulu misalnya Iung gitu. Im Ikhwan Innehan. Gak bisa dipenggal gitu ya? Gak bisa ya? Kalau bisa Inggris kan hopefully you are successful. Jadi dipotong-potong ya. Iya. Gimana kalau potongnya? misalnya tuh Im Ikhwan Innehan. Gak bisa dipotong ya? Agak susah sih. Gak bisa dipotong Dan ya? diktekan gitu. Gak bisa dipenggal gitu ya? Kalau kayak bahasa Inggris kan ya dipenggal dulu nih. Hopefully orang ikutin hopefully you are successful. Jadi kayak dipotong gitu. Bisa nggak gitu kira-kira? Enggak ada kayaknya. Nggak bisa ya? Susah ya menggal bahasa Belanda ya guys ya? Belajarnya berapa tahun? 2 tahun aku ikut kelas, itu pun belum terlalu hafal semua. Oke. Kita nyerempet ke dunia dokteran ya. Apa sih yang membuat dirimu masuk dokter tuh apa sih? Yang bikin aku masuk ke dunia dokteran tuh orang tua. Orang tua. Kayak aku, bapakku tuh S1 kedokteran Jerman. Oh Jerman, oke. Dokter spesialis bedah umum. Udah umum, oke. Oh, Mbak Hmm. Mungkin dia pengen karena aku anak perempuan satu-satunya pengen melanjutkan yang dia selama ini inginkan, Ya. tapi nggak tercapai. Oke. Terus apa lagi ya tadi ya? Waktu lihat siapa sosok ayah milih dokter kan, apa yang terpikir di otakmu untuk jadi dokter apa? Dokter ini spesialis apa gitu? Bisa ke sisi itu mikirnya gini, kayaknya keren ya, kita bisa menyelamatkan nyawa orang, berjasa untuk orang Ya. dengan keinginan tersendiri sih, kayak gimana ya, aku biasanya agak sedih sih. Iya, aku bapak sorry. Itu kayak nggak bapak. Bapak dulu tuh sakit. Nah, Bapak sakit karena, maaf nih, ini aku menyinggung nih. iya. Medikal di Indonesia itu sangat-sangat buruk, sehingga beliau nggak bisa tertolong. Oke. Nah, dari situlah muncul kayak, aku harus jadi dokter, aku harus bantu orang. Betul. Tanpa diminta pun aku harus bantu. Lebih tepatnya ke diri sendiri. Iya. Dan kalau untuk memilih jurusan, kenapa aku lebih memilih spesialis kandungan? Karena lebih tepatnya aku pengen melihat, aku pengen tahu gimana Tuhan bisa menghadirkan seorang anak, bayi di seorang ibu. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Betul banget. Akhirnya dirimu milih dokter spesialis Kandungan. kandungannya. Oke. Iya sih benar. Perjuangan seorang wanita itu berat banget ya. Dari dia mengandung, terus melahirkan ya kan, dan membesarkan seorang anak pasti memang effort banget lah pasti. Nah, ini agak cerah dikit nih. Iya. Cerah, guys. Jadi tadi tuh baru banget aku dapet pasien. Oke. Anak umur 14 tahun. Oke. Dia masih sekolah, datang ke rumah sakit bersama orang tuanya. Orang tuanya bilang, anak saya udah nggak haid 7 bulan. Oke. Kalau kita USG segala macam bla bla bla, jadi tahun dia hamil. Ah, Dan keputusan orang tuanya itu sangat, mana ya, disuruh untuk digugurkan. Oke. Jadi aku jelaskan, ibu, anak itu adalah pemberian Tuhan. Mungkin ini yang diberikan Tuhan agar kita bisa memperlanjutkan keturunan. Jangan, ibu, kasihan juga, kasihan anaknya. Iya. Dan juga anaknya masih kecil banget. Adiknya tadi umur 14. Oh alah. Agak sus ya soal cara didiknya sebenarnya orang tuanya. Dan tadi tuh si orang tua nyalahin si anak. Kita nggak bisa ngambil dari sisi manapun. Iya. Itu pun sebenarnya salah. Tapi akhirnya bisa dibujuk ya, tidak menguburkan ya. Nah, Bisa dibujuk ya. tapi nggak tahu deh di luar rumah sakit udah gimana. Siapa tahu mereka dia cari jalan lain, kita nggak tahu kan. Iya. Sayang banget sih kalau harus aborsi ya. Iya. Sayang banget. Oke, itu aja. Terima kasih buat hikmah. Banyak hikmahnya dari dibalik semuanya ini yang bisa kita petik ya. Dari sebuah, bukan sebuah sih, banyak kisah kehidupan lah gitu. Dari belajar bahasa, terus belajar apa lagi, profesinya dia sebagai dokter ya, betul guys. Sampai jumpa lagi
Insya Allah. Oke.